Mengawali dalam pertemuan pada sore kali ini, tentu sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, maka tidak henti-hentinya kita senantiasa mengajak untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Pendengar setia Radio Bos FM yang kami hormati, pada kajian sore hari ini kami sengaja untuk mengambil satu tema yang terkait dengan kajian keislaman dan kemuhammadiyahan. Dalam hal ini kami mengambil satu tema, yakni strategi pengembangan ranting Muhammadiyah. Kenapa hal ini kami angkat dalam kajian kali ini? Ada satu hal yang barangkali menggelitik pada pemikiran kita, bahwa banyak ranting yang layu karena tidak mampu lagi untuk melakukan dakwah dan pembinaan keumatan, serta tidak mampu untuk terlibat dalam pergulatan mengatasi permasalahan-permasalahan, melayani, termasuk juga memberdayakan umat. Ini satu hal yang barangkali menjadi satu menggugah untuk pikiran kita. Sementara di sisi yang lain, kita sama-sama memahami bahwa yang namanya ranting itu adalah merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan kepada umat, berhadapan kepada masyarakat, berhadapan kepada jamaah. Maka sering juga dikatakan bahwa secara gerakan bahwa ranting itu juga bisa dikatakan sebagai pimpinan pusatnya, karena yang langsung berhadapan dengan jamaah, dengan anggota, dengan masyarakat. Itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara persoalan data, bahwa Muhammadiyah dalam hal ini adalah di Kabupaten Klaten, PDM ini adalah merupakan PDM yang memiliki ranting terbanyak secara nasional. Jadi PDM Klaten ini adalah merupakan PDM yang memiliki ranting terbanyak secara nasional. Delanggu sendiri sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah ini juga sudah memiliki 12 ranting yang ada di ada 16 ranting yang ada di 16 desa. Artinya bahwa seluruh desa yang ada di Kecamatan Delanggu itu semuanya sudah berdiri pimpinan ranting Muhammadiyah. Tetapi kalau kemudian kita benar-benar masuk ke dalam bagaimana kondisi ranting yang ada itu, ini kebanyakan sebagaimana awal kami sampaikan, kebanyakan seperti satu istilah dikatakan la yamutu wa la yahya. Keberadaannya itu
ya mati enggan, ya maaf, jadi mati tak mau tapi hidup juga enggan. Nah itu, jadi ini satu yang kadangkala itu menjadi satu istilah yang sering diungkapkan dari kalangan kita sendiri. Tidak banyak ranting yang benar-benar hidup secara standar. Kebanyakan masih di bawah standar yang ditentukan paling tidak adalah yang ada di dalam ADART kita, bahwa ranting itu mestinya mempunyai sebuah amal usaha, begitu. Ini yang kadangkala itu belum sampai ke sana sehingga masih di bawah standar. Itu. Inilah maka perlu adanya satu pengkajian terkait dengan persoalan bagaimana strategi untuk pengembangan ranting, terutama sekali adalah yang ada di cabang Delanggu ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu idealnya sebuah ranting yang hebat, ranting yang maju itu seperti apa. Ada beberapa kriteria yang barangkali bisa kami sampaikan, bahwa ranting yang hebat itu, ranting yang maju itu mestinya selalu ada pribadi yang rela untuk menjadi ujung tombak. Jadi ada yang mempelopori dalam setiap gerakan. Kemudian juga ada yang bisa menjadi orang yang berani menghadapi satu masalah. Ada orang pribadi yang demikian. Ada dari pimpinan itu yang memiliki satu jiwa pengorbanan. Jadi kalau istilahnya itu menjadi ujung ada yang menjadi ujung tombak, ada yang menjadi ujung tombok. Nah, itu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tapi juga ada yang menjadi ujung tambak. Jadi tambak itu ya yang bisa menampung, artinya yang bisa mengumpulkan dana. Lah ini. Jadi ini kriteria-kriteria, tipe-tipe dari pimpinan ranting yang mestinya itu bersinergi untuk mengembangkan, memberdayakan sebuah ranting. Kemudian yang kedua adalah bahwa ranting yang maju itu tentu adalah ranting yang mampu untuk membangun kesadaran bagi pengurus dan warganya bahwa bermuhammadiyah itu adalah cara ataupun jalan yang tepat untuk berislam dan meraih kesuksesan dunia akhirat. Nah itu. Jadi ada mestinya itu dari kalangan pengurus Muhammadiyah itu yang bisa memberikan satu keyakinan bahwa sesungguhnya bermuhammadiyah itu ya kita ini kepingin untuk berislam secara benar, berislam secara baik. Itu. Maka banyak rumusan-rumusan yang ada di dalam Muhammadiyah itu agar kita ini bisa mengaplikasikan ajaran agama Islam dengan baik itu sehingga dapat meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Kemudian juga yang ketiga, hidup dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dan kehangatan sesama pengurus. Jadi bahwa yang namanya suasana pimpinan, anggota jamaahnya ini dalam suasana kehidupannya ini benar-benar memiliki nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kehangatan, nilai-nilai persaudaraan yang kuat. Gitu. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling membunuh karakter, misalnya seperti itu.
tetapi saling menguatkan. Jadi sebagaimana yang tadi kami sampaikan pada mukadimah yang ada di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang keempat. Jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsusun. Jadi di antara pimpinan itu benar-benar bisa mampu untuk membangun satu kekuatan jamaah yang kokoh, ya, ibarat barisan yang rapi, ibarat bangunan yang kokoh, yang kuat. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah bahwa ranting yang hebat itu adalah, ranting yang maju itu adalah ranting yang mampu melihat masalah dan merumuskan strategi untuk mengatasinya, mampu memahami potensi dan memberdayakannya. Nah ini, jadi inilah dibutuhkan satu kejelian bagi pimpinan ranting untuk bisa melihat satu masalah, untuk bisa merumuskan satu masalah, untuk bisa merumuskan satu strategi dalam mengatasi permasalahan itu. Terlebih adalah satu permasalahan-permasalahan yang ada pada umat, permasalahan yang ada pada jamaah itu. Kemudian ranting yang maju itu tentu adalah yang berhasil menyentuh kesadaran untuk berkorban, infak, zakat, sedekah, wakaf, dan mandiri secara ekonomi. Nah, ini. Jadi betapa kita ini sadar bahwa yang namanya sebuah gerakan ini memang sangat membutuhkan adanya satu upaya untuk memiliki biaya sehingga bisa menggerakkan sebuah gerakan dakwah, termasuk juga dakwah di kalangan jamaah di tingkat ranting. Membangun sebuah amal usaha sebagai satu bentuk dakwah yang ada di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah umat, itu juga membutuhkan upaya untuk adanya biaya. Maka satu gerakan untuk berkorban, gerakan untuk infak, zakat, sedekah, bahkan sampai kepada persoalan wakaf, ini perlu. Dan alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah ini adalah merupakan sebuah organisasi gerakan dakwah Islam, organisasi sosial keagamaan yang banyak dipercaya oleh umat untuk mengelola wakaf, untuk menjadi nadhir mengelola wakaf, sehingga banyak bertebaran wakaf-wakaf yang nadhirnya adalah Muhammadiyah. Ini satu hal yang perlu kita sadari. Kemudian ranting yang maju itu tentu adalah ranting yang mampu untuk merangkul dan menggerakkan anak muda sebagai kader persyarikatan. Saudara-saudara sekalian, sungguh menjadi satu keprihatinan sering kita jumpai bahwa di tingkat basis, di tingkat ranting ini banyak orang yang ataupun pimpinan yang merasa kesulitan untuk menggerakkan dari kalangan muda itu. Apalagi pemuda yang mau untuk ikut serta di dalam gerakan persyarikatan di tingkat ranting ini. Jadi ini memang menjadi sebuah persoalan tersendiri di persyarikatan kita. Kemudian
ranting yang hebat ini juga ranting yang pimpinannya itu benar-benar aktif, kreatif, inovatif, terus bergerak untuk adanya satu perubahan, adanya satu gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Pimpinannya adalah benar-benar pimpinan yang bisa satu bentuk pimpinan transformatif. Ya, jadi ada satu gerakan inovatif, ada gerakan kreativitas. Ini. Kemudian juga ranting yang hebat tentu ditunjang dengan program dan kegiatan yang benar-benar melayani dan mengatasi persoalan ataupun juga kebutuhan umat. Ini beberapa hal yang bisa kami rumuskan untuk menjadi sebuah gambaran, indikator-indikator dari ranting yang maju. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam hal ini ketika kita menjumpai banyaknya ranting yang lesu, ranting yang tidak ada inovasi, ranting yang tidak ada kreativitas, ya, kegiatan ya adanya hanya monoton, hanya itu saja, ya, masih jauh dari menyentuh kebutuhan umat, kebutuhan jamaah dan seterusnya, ya. Maka di dalam hal ini perlu adanya satu revitalisasi di tingkat pimpinan ranting, revitalisasi gerakan yang ada di tingkat ranting. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan revitalisasi di ranting ini antara lain adalah misalnya revitalisasi dari sistem gerakan. Dalam hal ini adalah tentu terkait dengan nilai ideologi, faham agama, kemudian juga membangun keikhlasan, membangun komitmen, membangun loyalitas. Ini perlu kita gerakkan kembali, kita semangatkan kembali. Itulah sehingga terbentuknya revitalisasi sistem gerakan. Ini yang menjadi tentu ujung tombak pertama kali yang mesti harus kita bangun. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi organisasi dan kepemimpinan. Tentu di dalam hal ini adalah bagaimana manajemen yang dinamis, kepemimpinan yang kalau di dalam Muhammadiyah itu sangat difahami oleh pimpinan, yakni pimpinan yang kolektif, kolegial. Nah itu. Jadi tidak hanya menggantungkan seseorang, tetapi kolektif, kolegial. Ini yang benar-benar satu budaya yang dibangun dalam kepemimpinan di Muhammadiyah. Itu. Sehingga yang namanya formatur itu ya mereka itu adalah pimpinan. Makanya tidak dikatakan sebagai pemimpin, tapi pimpinan itu. Nah, sehingga disitulah terbentuk, terbangun kolektif kolegialnya. Lah ini yang perlu untuk dibangkitkan. Kemudian juga revitalisasi di dalam organisasi dan kepemimpinan itu tentu hendaknya dibangun untuk keteladanan dari anggota pimpinan. Itu. Karena di ranting itu langsung berhadapan dengan jamaah, berhadapan dengan anggota. Kemudian juga revitalisasi yang perlu dibangun adalah revitalisasi jaringan. Jadi menguatnya jaringan keumatan. Ya. Ini. Jadi semakin meluasnya jaringan amal usaha, kegiatan, ya, perangkat persyarikatan, tentu ini akan menjadikan gerakan ini semakin melebar, ya, semakin melebar. Banyak stakeholder yang bisa kita jalin hubungan komunikasi, satu koordinasi gerakan untuk bersama. Kemudian yang berikutnya adalah revitalisasi dari sumber daya.
ya, pembinaan, pemberdayaan, rekrutmen, perkaderan, ya. Kemudian juga punyanya database keanggotaan, ya, anggota warga Muhammadiyah. Ini perlu. Jadi sumber daya ini perlu kita miliki. Jadi kadang kita juga lemah di itu. Jadi tidak ada pembinaan dan juga tidak ada perkaderan, tidak punya data. Nah, ini. Jadi kalau ditanya berapa warga Muhammadiyah, jawabannya cuma banyak itu. Banyak itu berapa? Pokoknya banyak lah itu. Sementara tidak punya data. Ini satu kelemahan. Kemudian juga revitalisasi aksi dan pelayanan. Jadi pelayanan dan pembelaan terhadap umat ini sangat perlu sekali. Jadi sehingga perlu adanya satu kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang ada pada umat. Inilah saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu akhirnya satu strategi pengembangan ranting yang perlu kita wujudkan. Mari, satu. Jadi kita laksanakan gerakan-gerakan pengajian. Yang ini menjadi ruhnya gerakan persyarikatan itu kalau ada pengajian. Baik itu pengajian anggota, pengajian pimpinan, ini perlu kita gerakkan. Ya. Kalau yang namanya organisasi, yang namanya PRM, ya, itu tidak ada pengajian, ya maka dari mana dikatakan sebagai organisasi keislaman. Ya. Jadi PRM itu ataupun Muhammadiyah itu ya ruhnya pengajian itu. Ya, maka adakan kegiatan yang rutin, sistematis terkait dengan pengajian ini. Baik itu pengajian warga Muhammadiyah maupun juga pengajian pimpinan. Kemudian juga pengelolaan masjid. Jadi ingat, kita harus paham bahwa yang namanya jamaah itu, yang namanya umat itu basicnya adalah masjid. Maka tentu yang namanya pimpinan Muhammadiyah itu harus dekat dengan masjid. Pimpinan Muhammadiyah itu harus bisa mengelola manajemen masjid itu, ya. Jangan sampai masjid yang menjadi wakafnya Muhammadiyah tetapi dikelola oleh jamaah lain, dikelola oleh orang lain. Jangan sampai itu terjadi, ya. Sebagai warga Muhammadiyah yang amanah, ya, yang diberikan amanah untuk mengelola wakaf, begitu ya, makanya harus bisa memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari sisi perkaderan, ya adakan satu bentuk perkaderan formal, apakah itu Darul Arqam, apakah itu Baitul Arqam, ya itu. Kemudian keluarga sakinah dan qaryatun thayyibatun. Nah, ini satu konsep yang perlu dikembangkan di tingkat jamaah, ya, karena ranting itu yang langsung berhubungan dekat dengan jamaah. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah, ya, pada pemberdayaan masyarakat. Ini yang perlu digerakkan. Kemudian juga ingat bagaimana ranting itu dengan inovasinya, kreativitasnya itu bisa memiliki amal usaha yang menjadi unggulan. Nah itu, ini yang penting. Silahkan dikaji di daerahnya masing-masing, di rantingnya masing-masing. Apa sekiranya yang bisa dijadikan sebagai amal usaha unggulan itu. Mungkin bisa di luar yang namanya amal usaha keagamaan, amal usaha pengajian. Di luar itu mungkin barangkali, apakah itu pendidikan, apakah itu ekonomi, dan seterusnya. Dalam rangka untuk juga membangun pemberdayaan umat. Inilah barangkali yang perlu kita paparkan kepada saudara-saudara sekalian melalui kajian di Pos FM ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu manfaat, wawasan, terutama dari warga Muhammadiyah, dari anggota Muhammadiyah, dari pimpinan Muhammadiyah, terlebih juga yang ada di dalam tingkat ranting.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sudah kita simak bersama uraian tentang strategi, istilahnya begitu ya Pak ya. Jadi karena memang banyak sekali hal-hal yang ditemui, problematika atau bisa dikatakan dinamika seperti itu ya. Dinamika pergerakan cabang dan ranting. Kalau kajian kali ini lebih khusus ke ranting. Tapi setidaknya ada beberapa krisis yang dialami dalam kepengurusan ranting sehingga ranting itu bisa dikatakan seperti tadi, hidup segan mati tak mau begitu ya. Seperti juga yang telah tadi disampaikan, seperti apa sih sebenarnya idealnya ranting yang bisa dikatakan unggulan begitu ya, ranting unggul, ranting yang unggul begitu. Kalau kita bisa mensimpulkan, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi semacam ini ya, penyebab begitu kan. Di antaranya kemungkinan besar di situ bisa jadi terjadi yang namanya krisis di ranting. Bisa dikatakan krisis SDM yang kurang berkualitas dan sebagainya, ataupun juga yang lain. Ini sangat menarik. Nanti kita bakal bahas sebenarnya hal-hal apa saja yang bisa jadi kendala ketika ranting itu bisa dikatakan surut atau kurang bisa berkembang dengan baik begitu. Sebenarnya problematika yang banyak ditemui di ranting itu seperti apa? Kita pengen mengetahui hal itu. Nah, setelah kita hadirkan beberapa informasi berikut ini. Terima kasih Mas Nur. Jadi terkait dengan krisis yang ada di tingkat ranting ini, pada umumnya bisa kami simpulkan adalah bahwa yang pertama ini adalah tadi sudah saya sampaikan, krisis sumber daya SDM ya. Jadi SDM-nya ini memang mengalami kekrisisan. Artinya untuk bisa mendapatkan anggota pimpinan yang berkualitas ini sangat sulit, gitu. Ya. Katakanlah bahwa yang namanya untuk bermuhammadiyah, untuk menjadi pimpinan ini rata-rata mereka itu sama enggan, itu. Jadi sehingga ada satu istilah yang namanya kuyong legan golek momongan gitu. Itu. Jadi inilah yang menjadi satu persoalan, itu. Sehingga yang namanya di tingkat ranting itu rata-rata itu kesulitan untuk mencari sosok yang bisa dijadikan anggota pimpinan. Itu. Bisa dibayangkan, baru mencari sosok orang ataupun profil yang pas dijadikan sebagai anggota pimpinan saja kesulitan, apalagi gerakannya. Itu. Maka tidak aneh kalau yang namanya di tingkat ranting itu, sebagaimana yang slogan di depan kami sampaikan, hidup enggan, mati ya tak mau. Itu yang banyak terjadi di tingkat ranting. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya di tingkat ranting ini ya ada semacam, kita ini memiliki, kalau tadi saya sampaikan, ya ini pembinaan ya, melalui perkaderan ya. Kemudian juga ada punya database. Itu. Database ini sangat penting sekali. Itu. Dari situlah nanti kita ini akan ya paling tidak punya pandangan lah itu. Ya. Kemudian juga tidak henti-hentinya untuk melakukan rekrutmen
Itu Muhammadiyah ini sebenarnya lebih, menurut saya ini lebih lebih leluasa untuk merekrut. Kenapa demikian? Karena rekrutmen di dalam Muhammadiyah ini tidak hanya dalam pandangan orang yang ahli agama, tetapi juga barangkali orang yang ahli dalam bidang pendidikan, orang yang ahli dalam bidang ekonomi. Ini bisa direkrut karena Muhammadiyah punya wadah untuk kegiatan itu. Itu sehingga rekrutmen itu sebetulnya itu lebih leluasa. Maka lakukan rekrutmen sehingga yang namanya krisis SDM ini akan bisa teratasi. Kemudian yang kedua, krisis yang bisa kita jumpai itu adalah bahwa seolah-olah bahwa Muhammadiyah itu sudah kurang bisa dibanggakan, gitu. Jadi Muhammadiyah itu oleh sebagian masyarakat, apalagi khususnya adalah kaum muda, itu dirasakan, ya, dan kelihatannya itu menjadi kurang menarik, kurang menjanjikan. Ya, sebagai sebuah gerakan itu. Ini. Jadi ya inilah, hal ini adalah wajar karena kalau menurut saya mereka tidak memiliki satu pemahaman terhadap organisasi Muhammadiyah secara lengkap. Itu. Jadi hanya tahu sebagian-sebagian. Atau boleh dikatakan bahwa mereka tahu hanya bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi. Tetapi kalau sesungguhnya kita itu memahami Muhammadiyah, ya Muhammadiyah itu sesungguhnya itu adalah ya wasilah kita, jalan kita di dalam berislam, jalan kita di dalam berdakwah, itu Muhammadiyah. Itu. Nah, makanya pentingnya untuk kita ini memahamkan organisasi Muhammadiyah, memahamkan kemuhammadiyahan ini kepada orang lain, terutama adalah juga di kalangan muda. Tapi memang Mas Nur, yang namanya organisasi yang sudah tua begitu ya, ini biasanya memang juga kurang menarik. Orang itu lebih cenderung tertarik dengan organisasi-organisasi yang baru berdiri. Itu ya, hanya punya satu aspek kegiatan itu sudah seolah-olah menjadi sebuah kebanggaan gitu. Ya. Biasanya memang seperti itu. Ya, itu makanya perlu untuk disampaikan ya, sesungguhnya bahwa Muhammadiyah ini secara lengkap gitu ya, gerakan dakwah Islam dan tajdid ini seperti ini loh Muhammadiyah itu. Kemudian juga krisis motivasi ya. Ini, nah oleh karena itu dalam hal ini betapa pentingnya adanya satu pengajian pimpinan. Ya, pengajian pimpinan ini sesungguhnya itu dapat dijadikan sebagai satu media untuk meningkatkan wawasan keislaman, wawasan dakwah, wawasan kemuhammadiyahan dan seterusnya. Gitu. Ya. Bahkan yang namanya satu persoalan-persoalan yang aktual itu bisa disampaikan dalam pengajian pimpinan itu. Dinamika. Maka berulang kali saya sampaikan bahwa sesungguhnya perkembangan dalam sebuah gerakan, apalagi adalah gerakan Muhammadiyah ini pengajian pimpinan itu harus dilaksanakan. Itu yang menjadi satu kunci. Barangkali itu Mas Nur, krisis yang sangat dominan yang bisa kita rasakan, dan sesungguhnya juga solusinya ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi.